Iya, teman-teman semuanya. Aplikasi tips lagi buat teman-teman semuanya, teman-teman leader terutama di sana. Yang kita menggunakan kemampuan komunikasi kita untuk menumbuhkan tim kita lebih baik lagi. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita akan melakukan 3 minutes coaching. Bagaimana kita ngelakuin coaching 3 menit. Coaching itu apa sih? Coaching itu bagaimana kita membantu tim kita bertumbuh. Terutama menggunakan fasilitasi berupa pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kita perlu menyeimbangkan antara kita perlu ngasih advice dan kita perlu ngasih autonomi tadi. Nah, kebanyakan leader itu sudah terbiasa ngasih advice. Oh, kamu harusnya gini, kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Nah, itu sudah terbiasa. Dan teman-teman tadi sudah mempertajam juga kemampuannya dengan ngasih redirection, strateginya gimana, kayak Viva tadi gitu loh di sana. Nah, sekarang kita perlu belajar metode yang selain ngasih advice. Kenapa sih advice ini nggak selalu disarankan di semua kondisi? Satu, terlalu banyak advice membuat tim kita itu nggak mandiri. Jadi dia cuma ngelakuin, sudahlah nanya bos aja deh. Kenapa? Karena biasanya bos yang ngasih saran. Sehingga tim nggak mau nyelesain masalahnya sendiri, nggak mandiri gitu. Yang kedua adalah membuat orang merasa nggak dihargai. Karena apa? Karena nggak ditanya idenya apa. Yang dianggap paling tahu adalah bosnya. Padahal mungkin dia itu justru tim kita itu yang baru mungkin ya, itu punya solusi yang jauh lebih efektif daripada ide kita. Tapi kita merasa bahwa yang efektif yang kita pernah lakuin itu atau ide kita. Padahal tujuan kita itu hire orang itu kan salah satunya juga bagaimana kita mendapatkan ide-ide dan improvement dari orang tersebut. Tapi kalau semuanya kita sendiri yang ngasih advice, semuanya kita yang sok tahu, yang tahu semuanya gitu ya. Nah, ini membuat keinginan orang untuk berpartisipasi, untuk terlibat itu jadi menurun gitu. Dan yang ketiga adalah menghalangi inisiatif. Saya pernah ditanya bagaimana caranya untuk agar timnya punya inisiatif yang tinggi, punya inisiasi yang tinggi gitu ya di sana ya. Terus saya tanya balik, apa yang sudah kamu lakukan? Ya saya nasihatin tuh saya, untuk kalian itu jadi tim itu punya inisiatif yang tinggi. Jangan cuma nunggu dari saya. Kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Masa masalah kayak gitu aja harus tanya saya. Oh oke. Apakah bisa inisiatif itu kemudian diajarkan hanya dengan advice? Sedangkan kamu pengen memberikan orang inisiatif, tapi kamu sendiri nyekoin dia dengan advice yang nggak tahu harus gimana gitu di sana. Nggak bisa inisiatif kemudian cuman disampaikan dalam bentuk nasihat itu nggak cukup. Tapi perlu difasilitasi dengan cara inisiatifnya itu difasilitasi dengan cara kita memberikan pertanyaan. Nah, kita bisa memberdayakan tim kita dengan komunikasi, dengan pertanyaan. Yang waktunya nggak lama, yaitu mungkin just 3 menit, 2 menit, atau mungkin 5 menit, tergantung ya, nggak harus lama gitu ya. Karena kalau coaching profesional perlu lama, tapi kalau Anda ngelakuin coaching pendampingan one on one satu dengan metode coaching yang penuh itu kan lama banget, habis habisin waktu Anda. Padahal kerjaan aja cukup banyak. Maka yang perlu bisa Anda lakuin adalah lakuin obrolan coaching 3 menit saja di sana. Gimana itu? Gitu ya. Nah, Anda bisa lakuin obrolan coaching ini dengan waktu yang sangat pendek 3 menit, misalnya di awal hari, saat ketemu tidak sengaja gitu ya, atau saat tim ngelakuin ada masalah misalnya. Kalau di awal hari gimana sih? Misalnya nih, Anda punya tim di awal hari, Anda ajuin pertanyaan. Ingat sekali lagi, di 3 minute coaching ini senjatanya adalah pertanyaan. Pertanyaan dulu, baru Anda boleh ngasih advice beberapa persen. Kecil aja. Tujuannya apa? Memberdayakan tim, biar inisiatifnya muncul dari tim. Nah, misalnya nih, di awal, setup awal, pagi hari. Kita nanya, oke, hari ini apa yang teman-teman pengen fokuskan untuk diselesaikan? Nah, pertanyaan kita ini membuat orang itu terfokus, teman-teman, ke arah apa yang akan dia lakuin hari ini. Nah, pertanyaan ini kan membuat orang, oh, saya ini pak, saya ini pak, saya ini pak, saya ini pak. Nah, dari situ nanti kita bisa gali lagi. Galinya pakai apa? Pertanyaan terbuka, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan selalu orientasinya pada solusi, bukan pada masalah. Ya, nah, di awal hari. Oke. Kira-kira apa yang akan kamu siap? Oh, misalnya ada ada tim kita. Oke, hari ini apa yang kamu fokusan? Ada satu tim. Oh, saya mau ketemu klien pak. Ini kemarin udah mau deal, tapi butuh ketemuan hari ini lagi untuk meyakinkan dia. Oh, oke. Kira-kira persiapan seperti apa nih yang akan kamu lakuin lebih supaya dia bisa lebih yakin? Ya, saya nanti mungkin gini sih Pak, menjelaskan seperti ini. Nah, dengan dia ngomongin seperti itu teman-teman,
Kita nggak perlu nasihatin, nanti kamu begini ya, nanti kamu begini ya. Tapi dia dulu. Sehingga apa? Datangnya ide dari dalam dirinya dia. Satu, dia pasti akan lebih ingat karena idenya dia sendiri. Dua, dia akan lebih termotivasi. Kenapa? Otonomi dan dia bertanggung jawab atas idenya dia sendiri. Wong ide-ide saya, masa saya nggak mau lakuin itu di sana. Nah, baru setelah itu Anda boleh tutup pakai tambahan. Oh oke, sip, wah udah keren banget. Mungkin tinggal ditambahin gini aja, salam aja dari saya bisa datang gitu ya, dan pokoknya semangat lakuin gimana caranya supaya itu bisa deal. Gitu ya, Mas, sip, ya, udah gitu. Just seperti itu aja akan membuat orang merasa dihargai, dihargai idenya, didengarkan idenya, dan merasa dia itu kita memperhatikan dia. Nah, itu hal yang sangat bermanfaat banget, penting banget untuk engagementnya karyawan. Penting gitu. Yang kedua teman-teman, kapan lagi nih? Oh, saat kita ketemu nggak sengaja nih. Oke, kita lagi kemana, ketemu, apa kabar? Nah, kita bisa lakuin obrolan nih. Gimana? Pekerjaan lancar? Lancar, Pak. Oh, yang proyek itu gimana? Wah, itu Pak, itu ternyata vendornya itu begini ya. Terus ya saya belum hubungi lagi. Oh gitu. Nah, kita lakuin obrolan tuh di sana. Lah kalau nggak dihubungi lagi, ini selesainya kapan dong? Iya juga sih Pak ya. Nah, kira-kira kapan kamu mau hubungi supaya cepat selesai gitu loh? Uang cuma nggak hubungin doang kan sebenarnya. Ya seminggu lagi lah Pak. Apa nggak kelamaan tuh, ini kita ngejar waktu loh di sana tuh. Ya besok Pak. Kalau malam ini bisa nggak? Oke deh Pak, cuma hubungi aja Pak. Iya, hubungi untuk minta kepastian. Oke deh, malam ini kita hubungi. Oke ya? Oke, obrolin gitu aja. Apa yang dilakuin kira-kira? Nanti malam yang awalnya tugas itu berhenti berhari-hari dan kita mungkin nggak ngecek ya, karena belum waktunya dicek gitu di sana, belum waktunya evaluasi. Kita ketemu di sana yang awalnya macet, dengan obrolan sederhana itu kita bisa membantu tim kita dan membuat internal motivasinya datang dari dalam dirinya sendiri. Oke, kapan lagi misalnya setelah selesai project misalnya, oke, kita bisa tuh nanya lagi gitu, oke, wah projectnya udah selesai nih, kira-kira apa yang teman-teman pelajari dari project ini, sehingga teman-teman tim Anda itu belajar, oke, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, gitu ya. Baru nanti kita boleh nambahin dari sisi kita. Setelah teman-teman tim Anda ngobrol, kalau dari saya gini Pak, oke, menurut kamu apa yang bisa ditingkatin lagi ini? Baru kita. Oke, nah nambahin dari apa yang disampaikan teman-teman mungkin besok lagi kalau ada kayak gini, begini. Pastikan itu mungkin di akhir aja. Tujuannya apa? Ingat, kalau Anda pengen punya karyawan yang punya inisiatif, berikan kesempatan untuk mengeluarkan idenya. Jangan diborong sendiri. Semuanya adalah ide Anda, semua evaluasi Anda. Dengan cara ini teman-teman semuanya, 3-minute coaching ini Anda bisa membantu menjadi coach tim Anda secara sederhana dan cepat, just dengan bertanya, ngasih feedback yang membuat mereka itu jauh lebih punya arah yang jelas, lebih punya goal lagi yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Dan kuncinya sebenarnya bukan cuma di pertanyaan saat itu. Ternyata 3-minute coaching ini, pertanyaan yang kita tanyakan ini akan terngiang-ngiang bahkan setelah kita meninggalkan dia. Wah, aku tadi ditanya Pak Hendri gini. Wah, aku tadi sudah janji nanti malam harus telepon klien. Nah, itu akan terngiang-ngiang. Sehingga membuat komitmen dia ngelakuin jauh lebih tinggi daripada kita cuma suruh-suruh saja. Gitulah 3-minute coaching teman-teman. Manfaatkan dengan baik. Berapapun waktunya, nggak harus lama. Manfaatkan dengan baik. Kalau kita memang perlu komunikasi sama orang, waktu kita tersedia, gunakan itu untuk membantu tim kita. Just ingat, kuncinya tadi masih ingat yang menggabungkan skill-skill sebelumnya tadi ya. Bangun koneksi dulu sekilas, bagaimana terbukaan kita, kemudian rasa ingin tahu kita. Terus apa lagi? Pakai pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yang seperti apa? Fokus sama solusi. Nah, sehingga ini akan membuat kita bisa membantu tim kita mencapai tujuannya, menyelesaikan proyek-proyek yang mandek dan membuat mereka lebih produktif lagi.